Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok modul 1.2A5 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Solo yang beranggotakan 3 orang. Pertama saya Sahril, kemudian yang kedua Dona Ningsih, dan yang ketiga Ritna Darnila. Kelompok kami mendiskusikan tentang nilai-nilai guru penggerak, dan pada nilai-nilai yang kami tujukan yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Walaupun hanya pembelajaran yang berpihak kepada murid kami fokuskan, tetapi kami tidak mengabaikan nilai-nilai yang lain, yaitu reflektif, kolaboratif, inovatif, menjadi coach teman sejawat, atau menjadi pemimpin teman sejawat. Pada pembelajaran yang berpihak pada murid, ada 5 nilai yang kami diskusikan dan kami fokuskan, yaitu pertama pembelajaran yang menyenangkan, yang kedua menumbuhkan minat bakat, yang ketiga pembelajaran di alam, yang keempat kebahagiaan dalam belajar, dan yang kelima keterampilan abad 21. Untuk pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran ini membuat proses pembelajaran yang menjadi lebih menarik, aktif, dan bermakna bagi murid. Jika selama ini proses pembelajaran monoton yang hanya teacher center, maka untuk kali ini kita pembelajarannya adalah student center atau berpusat pada murid. Bagaimana pembelajaran itu lebih bermakna dengan menampilkan yang tampilan-tampilan yang menarik, apakah itu media, metode, sehingga membuat anak-anak aktif dan pembelajaran itu berpusat kepada murid. Kemudian yang kedua, nilai menumbuhkan minat bakat. Pada nilai menumbuhkan minat bakat, murid akan terinovasi untuk belajar dan memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan sesuai minat dan bakatnya. Seperti contoh, apabila minat dan bakatnya pada seni musik, kita bisa menumbuh kembangkannya dengan mereka bermain seruling, menumbuhkan dia bermain seruling, recorder, gitar, atau yang lain-lainnya, bahkan piano mungkin kalau mereka mampu. Dan apabila anak-anak ini minat bakatnya pada seni rupa, maka kita lihat berikanlah yang berbentuk gambar-gambar baik alam maupun non-alam. Berikutnya minat dan bakat di mana seperti ekstrakurikuler pramuka ini adalah melatih kemandirian dan kepemimpinan. Berikutnya nilai pembelajaran di alam. Nah, proses pembelajaran di alam ini yaitu anak dibawa keluar kelas, baik di halaman sekolah ataupun di bawah pepohonan rindang. Dan juga kita bisa melakukan pembelajaran di alam ini ketika mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, contohnya pada pembelajaran akar tunggang dan akar serabut, kita bisa memfasilitasi anak-anak untuk mengambil tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, lalu kita bisa menentukan ciri-cirinya. Anak-anak bisa menentukan ciri-cirinya terhadap tumbuhan yang mereka ambil tersebut, apakah itu berakar serabut atau tunggang, dan bisa ditentukan dari daun sampai akarnya. Kemudian kebahagiaan dalam belajar. Kebahagiaan dalam belajar ini adalah bentuk dalam sebuah proses mereka mengajar siswa bahagia belajar, yaitu murid merasa senang, antusias, dan terlibat aktif dalam proses belajar. Nah, untuk menciptakan kebahagiaan dalam belajar seperti ini, guru harus
Menemukanali anak-anak terlebih dahulu dalam proses pembelajaran, di awal-awal pembelajaran, setiap pembelajaran selalu hendaknya diberikan ice breaking atau menanyakan kabarnya yang lebih dekat terhadap masing-masing siswa, sehingga dia merasa senang terhadap pembelajaran tersebut, maka tidak terasa waktunya habis hanya untuk belajar. Kita yang mengingatkan waktunya sudah habis, mereka akan merasa senang belajar. Kemudian nilai yang kelima adalah keterampilan abad 21, yaitu meningkatkan kemampuan belajar dan beradaptasi, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, berpikir kritis dan inovatif. Di sini peserta didik, siswa sudah mulai menggunakan, memanfaatkan alat-alat teknologi seperti Chromebook, kemudian notebook, iPad, Android yang mereka miliki. Kita izinkan. Apabila kita fasilitasi seperti ini, anak-anak lebih cepat, lebih kreatif dari kita. Bahkan pepatah orang bijak menyampaikan guru itu hanya cerdik 1 jam. Jadi ketika anak-anak telah menemukan alat-alat teknologi seperti ini, dia belajar dengan alat-alat keterampilan abad 21 ini, mereka jauh lebih cerdik, jauh lebih pintar dari gurunya. Itulah hasil pembahasan kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih, semoga ada manfaatnya untuk kita para pendidik, para pengejar, khususnya di Kabupaten Solo, umumnya di Sumatera Barat dan Indonesia. Kami sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.